Nggak ada sih, nggak ada aset yang ditinggalkan oleh almarhum kepada Kang Teddy, itu nggak ada. Yang pasti kami tidak istilahnya menguasai aset almarhum satupun, nggak ada. Oleh Kang Teddy nggak ada yang dikuasai. Ya konyol lah, konyol, perampok itu namanya kalau udah begitu. Sengketa soal penetapan ahli waris mendiang Lina Jubaidah rupanya masih belum menemukan titik terang. Bahkan polemik ini kembali memanas setelah Rizky Febian menempuh langkah hukum lanjutan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 31 Juli 2026. Sebelumnya, Rizky harus menerima kekalahan di tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengabulkan gugatan Teddy Pardiana. Dalam putusan tersebut, Teddy bersama putranya, Bintang, ditetapkan sebagai ahli warisah dari peninggalan almarhumah Lina. Dan kini, keputusan itu kembali dipersoalkan melalui jalur kasasi. Meski begitu, pihak Teddy Pardiana mengaku tetap tenang dan memilih menghadapi langkah hukum Rizky Febian dengan keyakinan. Mereka pun tampaknya siap mempertahankan hasil putusan yang sebelumnya sudah dimenangkan di tingkat banding. Kalau reaksi sih biasa-biasa aja ya Mbak ya, karena itu kan memang hak dari para pihak untuk mengajukan upaya hukum. Jadi kan kemarin itu putusan banding itu kan belum ingkrah. Jadi memang tahapannya satu lagi upaya, yaitu kasasi gitu. Jadi memang kami sudah tidak heran atau sikapnya yang tidak ada masalah gitu. Saya informasi tahunnya 1 Agustus, tapi kalau terdaftar di IKOP itu pertanggal 31 Juli. Ya, jadi kita kan posisi sebagai termohon kasasi. Nah, nanti ketika kami mendapatkan memori kasasi, jadi upaya yang kami lakukan adalah membuat kontra memori kasasi. Jadi kalau kasasi itu kan namanya itu bukan peradilan ulangan ya, kita memeriksa lagi kepada bukti surat atau saksi. Jadi kalau kasasi itu lebih kepada yuridis, kepada istilahnya kalau misalkan ada kekhilafan hakim atau memang hakim melampaui kewenangan, itu pemeriksaannya tidak ada istilah jawab menjawab atau pembuktian surat lagi gitu. Jadi hanya memori kasasi, dari pihak termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi, kemudian putusan gitu ya. Kalau misalkan kami itu melihat, ya itu kembali lagi ya, bahwa itu hak dari para pihak untuk mengajukan upaya hukum gitu. Jadi perkara karena belum ingkrah, jadi itu hak dari yang kalah. Meski berada di posisi yang unggul, kemenangan tersebut rupanya tak membuat pihak Teddy Pardiana menutup pintu untuk kemungkinan berdamai. Kuasa hukumnya, Wati Trisnawati, mengungkapkan bahwa mereka masih membuka ruang untuk mediasi, terlebih jika nantinya ada jalan yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Namun hingga saat ini, belum ada komunikasi lanjutan dari pihak Sule maupun Rizky Febian. Karena itu, kubu Teddy memilih untuk tetap menunggu, sembari menjalani proses hukum yang kini masih berlanjut. Nggak ada sih Mbak, kalau misalkan kita bicara kepada nanti setelah perkara inkrah, ini kan yang kami ajukan itu kan mengenai penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris. Jadi kalaupun nanti sampai inkrah pun, itu lebih ke penetapan istilahnya diputus secara resmi oleh pengadilan yang menjadi ahli waris dari almarhum Lina itu siapa aja. Jadi ketika nanti memang sudah ada produknya yang berkekuatan hukum tetap, ya kami di sini ya tetap tidak bisa istilahnya apa-apa. Ya cukup dengan istilahnya produk penetapan tersebut hanya untuk legalitas anaknya gitu, sama Kang Teddy sebagai ahli waris, itu aja. Iya, nggak ada. Itu kan misalnya komunikasi itu kan bentuk dari perpanjangan silaturahmi. Terus kalaupun kita masih ada istilahnya upaya hukum, yang namanya mediasi, musyawarah itu sampai kapanpun bisa ditempuh gitu. Ya, jadi yang pertama itu pasti ini tidak menuntut hak dari almarhum mengenai aset waris, itu aja ya, yang ingin kepastian legalitas secara hukum.
Dan kemenangan ini rupanya juga tak membuat Teddy Pardiana berniat mengambil keuntungan dari posisi yang kini dimilikinya. Kuasa hukumnya, Wati Trisnawati, menegaskan bahwa Teddy tidak memiliki niat untuk menguasai aset peninggalan mendiang Lina Jubaidah. Menurutnya, keberadaan Teddy dalam penetapan ahli waris ini semata-mata berkaitan dengan status hukumnya sebagai ahli waris, sementara aset peninggalan tersebut tetap diarahkan untuk kepentingan Bintang. Oleh karenanya, pihak Teddy menegaskan bahwa kemenangan di pengadilan bukan berarti dirinya ingin mengambil alih ataupun menguasai harta peninggalan almarhumah. Enggak ada sih, enggak ada aset yang ditinggalkan oleh almarhum kepada Kang Teddy, itu enggak ada. Pertama enggak ada aset, yang kedua yang kami iya tetap kembali lagi kan, pertama yang kami ajukan itu kan bukan mengenai objek waris. Jadi yang kami ajukan itu hanya penetapan apa saja yang menjadi ahli waris almarhum itu. Yang kedua, kalaupun yang pasti kami tidak istilahnya menguasai aset almarhum satupun, nggak ada. Oleh Kang Teddy nggak ada yang dikuasai. Makanya sebelum penetapan ahli waris, nah kan harus jelas dulu uangnya di mana. Nah kalau urusan nanti Iki meminta haknya dan melapor atau tidaknya itu udah urusan hak Iki. Kalau misalkan uang saya ada di situ, saya lapor. Terus saya lapor itu udah perampasan aset. Tapi kan saya juga tidak bisa semena-mena tiba-tiba melaporkan walaupun itu anak saya. Karena yang kehilangan uang itu ya anak saya. Nanti tergantung dari Iki mau melaporkan atau tidak. Tapi saya pikir mungkin Iki juga akan melaporkan karena waktu itu mobil Iki yang dijual juga kan sudah dilaporkan. Dan sudah jelas kita menang di pengadilan. Tidak bisa dielakkan lagi dengan saksi-saksi yang kita datangkan. Jadi yang pertama itu ini tidak menuntut hak dari almarhum mengenai aset waris, itu aja ya. Yang ingin kepastian legalitas secara hukum. Ya konyol lah. Konyol. Perampok itu namanya kalau udah begitu. Di sisi lain, setelah memilih diam selama kurang lebih 6 tahun, Sule akhirnya angkat bicara soal persoalan yang kembali mencuat ke permukaan. Ia mengungkap kisah mengenai sebuah safe box yang disebut berisi dokumen penting serta uang senilai sekitar 5 miliar rupiah milik putra sulungnya, Rizky Febian. Sule menduga uang dan sejumlah barang di dalam safe box tersebut telah digunakan oleh Teddy Pardiana ketika masih bersama mendiang Lina Jubaidah. Pernyataan ini pun kembali disorot karena muncul di tengah polemik soal penetapan ahli waris. Terlebih, Sule mengaku geram melihat persoalan tersebut masih terus dipermasalahkan hingga sekarang. Kalau memang betul dia mau ditetapkan ahli waris, kan yang mau ditetapkan ahli waris kata pengacaranya Bintang sama Teddy-nya. Kan gitu. Bintang sama Teddy-nya. Ya kalau saya mah monggo, harta saya udah saya kasih kok. Gitu. Tapi itu kan udah ada secara pernyataan tertulis bahwa itu udah dia tidak akan menghakimi. Secara tertulis loh itu. Dan itu pengacaranya almarhum. Nah, kalau memang secara hukum toh misalkan secara hukum pengadilan agama jadi kebagian misalkan Bintang kebagian ya monggo kalau saya silakan aja. Ya apalah arti dari semua dunia itu uang bisa dicari. Anggap aja saya sedekah. Ya kan? Akan tetapi mungkin dari pihak sana pun ibu pengacara yang terhormat juga harus tahu runtutannya. Runtutan harta itu dari mana? Kan bukan semua harta bagian. Kalau melihat dari permasalahan yang udah ada, itu sebetulnya tidak mendapatkan bunuh diri. Sekarang tanya, kalau taruhlah mohon maaf ya ini boleh dikit perselingkuhan. Kan biasanya tidak dapat. Itu saya kasih 2, ruko sama rumah. Udah Kang. Iya udah saya kasih. Sekalian semua tuh sama adeknya saya kasih rumah. Kalau mamanya tuh ada rumah 2 di Panyawangan, mamanya almarhumah itu dikasih sama almarhumah. Nah takutnya nanti ngeremeh semuanya gitu loh, pengen menghakimi. Logikanya kalau memang cuma mau menetapkan ahli waris, kata pengacaranya kan bukan ke objeknya, bukan ke objek harta dan bukan menggugat Sulenya, tapi saya kan bapaknya.
Ya dong, yang digugat anaknya. Dia bilang bukan menggugat, tapi penetapan ahli waris. Oke, ya silakan monggo kalau memang ahli penetapan ahli waris. Nah, kenapa pada waktu di sidang kalau memang benar mau menetapkan ahli waris, kenapa Tedina tidak ada? Sudah datang, tapi dia balik lagi. Kenapa? Karena saya mengutus pengacara. Karena semuanya pengacara tahu. Sebelumnya, Sule sebenarnya sempat membicarakan persoalan ini bersama Rizky Febian. Keduanya bahkan disebut sempat mempertimbangkan langkah hukum dengan melaporkan Teddy ke pihak kepolisian terkait dugaan pengambilan aset yang dipermasalahkan. Namun meski wacana untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum sempat muncul, sampai saat ini Sule belum juga membuat laporan resmi. Ia masih memilih untuk menahan langkahnya, sementara polemik mengenai aset dan warisan ini terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Lantas, masihkah Sule akan menempuh jalur hukum? Kalau saya akan tetap memperkarakan. Kalau saya ya, tapi yang wajib melapor itu kan Iki, gitu. Ya, nanti kita lihat nanti aja lah. Gitu. Biar masalah dia cepat selesai gitu kan. Ya, Iki tetap mau memperkarakan itu, bukan memperkarakan masalahnya, akan tetapi menanyakan haknya. Kembali lagi saya tegaskan di sini, silahkan kalau memang ada titipan atau memang ada aset yang memang diduga dipakai atau dipergunakan oleh Teddy, silahkan buktikan. Janganlah terus di media, janganlah sampai bikin rame, bikin gaduh di media. Ya silahkan buktikan dengan upaya hukum gitu. Ada saksi, ada bukti, ya. Nanti misalkan ada, pasti polisi juga akan mencari semuanya, bukti, saksi kalau safety box ada, kalau misalkan memang ada kunci ganda, ya kan. Terus saksi Pak Ecet pernah datang ke bank untuk alasannya mau memfotokopi semua berkas. Apa haknya dia memfotokopi semua berkas? Seharusnya kan minta izin sama Putri dong, kan ini tidak. Oke, kan Kalau membantah ya silakan, monggo. Kalau membantah monggo, silakan. Ya kita mah santai kok. Mau membantah ya silakan. Kan belum ada LP. Iya, belum ada. Iya dong, logikanya begitu. Kalau udah ada LP, baru mau membantah juga nggak apa-apa. Ya kan, intinya jangan merasa bahwa tidak ada bukti dan sudah mediasi ini beres. Ini belum beres. Satu-satu dulu ya Kang ya. Kan harus maksudnya ya kita berjalan dengan santai aja dulu. Iya, toh kita juga tidak ya mau kita kembalikan kembali juga uang udah nggak ada kok. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.